Literasi sains merupakan kemampuan individu dalam memahami konsep-konsep sains, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan membuat keputusan berdasarkan bukti ilmiah. Literasi sains merupakan pondasi dalam pembelajaran biologi, membekali siswa dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk memahami dan menjaga kelestarian lingkungan alam. Mengapa literasi sains itu penting dalam kurikulum Merdeka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titi Yuliana, guru biologi di SMA Negeri 2 Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Pembelajaran biologi khususnya materi virus seringkali dianggap abstrak, membosankan dan sulit dipahami oleh siswa. Terlihat dari aktivitas belajar yang cenderung pasif dan sebagian besar siswa terlihat lebih tertarik dengan ponsel mereka daripada buku pelajaran. Mereka lebih suka mencari informasi secara instan melalui pencarian, berseluncur di media sosial, atau menonton video-video yang tidak relevan dengan pembelajaran. Akibatnya, minat baca mereka terhadap materi sangat rendah. Hal ini tercermin dari nilai-nilai ulangan yang didapatkan siswa, banyak diantaranya yang berada di bawah rata-rata. Literasi sains adalah kunci untuk mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh. Dengan menguasai literasi sains, siswa tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran dalam pentingnya sains dalam kehidupan sehari-hari. Di era digital seperti sekarang ini, literasi sains sangat penting karena memberikan kita kemampuan untuk fokus pada pembelajaran yang bermakna. Kurikulum Merdeka mendorong pembelajaran yang berpusat kepada siswa dan relevan dengan kehidupan nyata. Melalui literasi sains, siswa dapat membangun pengetahuan yang komprehensif dan menghubungkan berbagai konsep sains. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua siswa siap menerima materi virus dengan tingkat kedalaman yang sama. Untuk pertemuan sekarang, tujuan pembelajaran yang akan kita capai nanti adalah kamu, peserta didik, itu dapat mengidentifikasi karakteristik virus, siklus hidupnya, dan bagaimana cara penularannya. Pembelajaran berdiferensiasi sebagai salah satu pilar kurikulum Merdeka bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dengan memberikan pengalaman belajar yang disesuaikan dengan siswa dapat mencapai potensi maksimalnya dan memiliki motivasi intrinsik untuk terus belajar. Kurikulum Merdeka menekankan pentingnya pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa. Dengan pendekatan ini, siswa dapat belajar sesuai kemampuan dan minat mereka. Mengakui bahwa setiap siswa unik, kurikulum Merdeka mendorong pembelajaran yang berdiferensiasi, mana masing-masing kelompok akan menyelesaikan sebuah tantangan yang akan Ibu berikan. Tantangannya berupa apa? Ya, nanti akan kita pelajari sama-sama. Ibu akan membagi kamu kelompoknya berdasarkan kepada minat bakat kamu masing-masing. Selanjutnya pada kegiatan pelaksanaan yang disebut fase penjelajahan. Disinilah tantangan dimulai. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang heterogen berdasarkan kemampuan dan minat yang paling mereka sukai. Lalu setiap kelompok diberi nama unik yang berkaitan dengan virus. Setiap kelompok diberikan misi penjelajahan melalui bentuk cerita atau kasus untuk menyelidiki jenis virus tertentu. Peserta didik mencari informasi tentang virus yang ditugaskan dan diberikan akses ke berbagai sumber belajar seperti artikel ilmiah, video animasi, dan sinopsis novel. Peserta didik menganalisis data yang diperoleh untuk mengidentifikasi karakteristik virus, siklus hidup, dan cara penularannya. Baiklah teman-teman semuanya, jadi pesan penting dari novel The Last Survivors adalah sebuah novel yang menceritakan tentang kisah perjuangan manusia di tengah bencana besar. Dalam virus ini terdapat gejala yang aneh. Gejalanya itu seperti demam tinggi, kelelahan ekstrim, dan ruam merah di seluruh tubuh. Nah, itu tuh termasuk virus apa tuh? TBD pastinya kan? Berikutnya adalah fase penciptaan dan hasil. Siswa diberikan pilihan untuk membuat proyek akhir yang mereka minati.
Tim yang suka desain akan membuat poster menggunakan aplikasi Canva yang mudah mereka gunakan. Tim yang suka menulis, mereka cenderung lebih menyukai membuat catatan-catatan unik seperti scrapbook atau pop-up. Tim yang suka berwisata kuliner, mereka akan memvisualisasikan makanan membentuk virus 3 dimensi. Tim yang hobi menggambar akan membuat komik dengan cara menggambar secara manual atau menggunakan aplikasi Canva. Yang suka bermain musik akan membuat lirik lagu dan menyanyikannya dengan diiringi alat musik yang mereka kuasai. Siapa sangka belajar tentang virus bisa begitu menyenangkan? Penerapan pendekatan Virus Hunter Challenge telah membuktikan bahwa pembelajaran tidak harus membosankan. Melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang virus, tetapi juga mengembangkan berbagai keterampilan penting untuk masa depan mereka. Kurikulum Merdeka dan literasi sains saling melengkapi dalam mengembangkan potensi siswa abad 21. Literasi sains menyediakan wadah bagi siswa untuk mengasah keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif yang menjadi fokus kurikulum Merdeka. Literasi sains tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter siswa menjadi lebih baik. Dengan literasi sains, siswa dapat berpartisipasi aktif dalam diskusi publik tentang isu-isu sains dan teknologi, serta membuat keputusan berdampak kepada masyarakat. Baiklah, kami berdua akan membacakan komik yang berjudul Curhat Ruang Istirahat. Ada satu virus namanya corona, bentuknya yang kecil, tak dapat terlihat. Virus ini berbahaya dan dapat menular, karena itu kita menjaga kesehatan. Setelah mengikuti pembelajaran biologi hari ini, saya merasa sangat bersemangat mengikuti kegiatan proyek yang kami rancang bersama-sama. Hal baik yang saya temukan, kami sebagai siswa lebih aktif dalam mencoba memecahkan tantangan dengan kegiatan membaca, menonton video, dan mencoba membuat materi virus sesuai dengan minat kami masing-masing. Pembelajaran lebih asik dan seru. Tentunya sesuai dengan keseharian kami. Terima kasih Bu Titi. Belajar biologi dengan kegiatan menantang akan memancing kami untuk bisa memecahkan permasalahan dengan cepat. Sebagai siswa yang kesehariannya lebih dekat dengan ponsel, dengan kegiatan literasi sains kami tetap bisa menggunakannya untuk kegiatan proyek, mencari referensi, dan menonton video yang mendukung pembelajaran. Ubah cara belajarmu, manfaatkan ponselmu untuk kegiatan literasi yang lebih bermanfaat. Literasi sains, peluang peroleh solusi. Pendekatan Virus Hunter Challenge merupakan contoh pembelajaran berdiferensiasi yang inovatif dan efektif untuk materi virus. Pendekatan ini dapat diadaptasi untuk materi biologi lainnya dan dapat diterapkan di berbagai tingkat pendidikan. Pembelajaran berdiferensiasi, belajar versimu, raih suksesmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.